Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Miu. Miu 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 Miu. Alhamdulillah. Bagaimana kabar teman-teman semua? Pastinya sehat-sehat selalu ya. Oh iya, hari ini kita akan belajar tentang kelas 2 tema 7, subtema 1, pembelajaran kedua. Pembelajarannya tentang apa ya? Pastinya menarik untuk diikuti. Ya, tapi sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kalian bantu subscribe channel ini ya. Terima kasih. Untuk pembelajaran yang lebih baik, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dimulai. Selesai. Alhamdulillah. Oke, kita mulai belajarnya. Ya, pertama-tama kita akan belajar PJOK. Bermain menjaring ikan. Wah, kalian lihat itu di gambar? Sepertinya Benny dan kawan-kawan sedang bermain di kolam renang. Wah, selama pandemi kolam renang nggak bisa dikunjungi ya. Sayang sekali. Di dekat rumah Ali ada kolam renang. Hampir setiap minggu, Ali bersama teman-temannya bermain di kolam renang. Hari ini mereka asyik bermain menjaring ikan. Mereka bermain di kolam yang dangkal. Wah, bermainnya di kolam yang dangkal enak sekali. Dalam permainan menjaring ikan terdapat gerakan berjalan di air. Nah, gerakan berjalan di air itu seperti ini ya. Coba lihat di situ Benny. Nah, Benny itu berposisi gerakan berjalan di air. Gerakan berjalan di air bisa dilakukan ketika kita berenang di air yang dangkal. Karena kalau di air yang dalam, itu kita tidak bisa berjalan di air ya. Hebat sekali. Nah, permainan menjaring ikan bertujuan untuk melatih kerjasama pada setiap orangnya. Nah, kira-kira apakah permainan ini sangat menarik menurut kalian? Wah, pastinya menarik ya. Tapi mainnya nggak usah di kolam ikan. Nggak usah di kolam renang. Mainnya di halaman saja. Bisa kok dimainkan. Oke, kita lanjut ya. Setelah bermain menjaring ikan, Ali dan teman-temannya duduk di tepi kolam. Ali bercerita tentang dongeng ular dan tikus. Nah, sekarang kita masuk pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kalian ingat materi kemarin di mana Pak Maren menjelaskan cerita tentang ular dan tikus? Nah, dongeng tersebut disebut dongeng fabel. Dongeng fabel berisikan cerita tentang hewan. Ya, fabel berarti hewan, dongeng hewan. Nah, sekarang Miu akan membacakan cerita tersebut di mana sudah ada teksnya. Kalian juga baca ya. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar. Padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Nah, ini ular berbicara ya. Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh.
Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Lalu dijawab oleh tikus, "Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Nah, sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Bagaimana ya itu kelanjutan ceritanya ya? Si ular meledek si tikus. Si tikus tidak takut dengan ancaman si ular. Kita baca ya lanjutannya ya. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus. Meski ia sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Ular pun berkata, "Hei, tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera bangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. "Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin makanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau mau makanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati." Sejenak, sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Wah, ini tikus hebat ya. Dia cerdik, biar nggak dimakan. Dia bilang kalau misalnya aku dimakan nanti nggak ada makanan lagi. Wah, cerdik sekali ini tikus. Kita lanjut ya. "Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri?" "Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri?" Ular mengangguk tanda mengerti. "Baiklah, kalau begitu, maafkan aku." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makan bersama-sama. Nah, ini cerita dibuat oleh Bu Nunggaini Solihati tahun 2007. Wah, dari cerita ini kita dapat mengerti maksud dari kata hidup sendiri. Manusia terutama tidak dapat hidup sendiri. Kita hidup bersosialisasi. Nah, dengan bantuan orang lain kita dapat meraih apapun dan kita juga dapat membantu orang lain juga. Ya, jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Kalau kamu hidup sendiri, berarti hidupmu sepi. Oke, kita lanjut ya. Nah, amati dari cerita dongeng tersebut, coba kalian amati sikap kebersamaan yang dilakukan oleh ular dan tikus. Nah, tulis hasil pengamatan kalian di buku tulis ya. Dari sikap ular dan tikus. Oke ya. Kita lanjut mata pelajaran PPKN. Nah, di mata pelajaran PPKN di sini kalian hanya perlu mengelompokkan teman-teman kalian saja. Nah, kamu juga dapat mengelompokkan teman-temanmu berdasarkan siswa yang memakai kacamata dan tidak menggunakan kacamata. Tapi karena di sini posisinya kita sedang pembelajaran jarak jauh, maka
Nggak tahu deh teman kita pakai kacamata apa enggak, ya. Nah, di sini pengelompokan siswa yang memakai kacamata dan siswa yang tidak memakai kacamata. Lalu juga ada kelompok berdasarkan jenis rambut. Nah, jenis rambut siswa yang keriting dan jenis rambut siswa yang rambutnya lurus. Selain pengelompokan berdasarkan perbedaan tersebut, dapatkah kamu melakukan pengelompokan berdasarkan perbedaan yang lain? Nah, pengelompokannya juga bisa menggunakan umur. Misalnya, siswa berumur 8 tahun atau siswa berumur 9 tahun. Dan banyak lainnya. Oke? Tapi ingat, di balik perbedaan tidak boleh ada perselisihan. Kita harus tetap menjaga persatuan Indonesia dan menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, di mana berbeda-beda tetap satu jua. Apa sih berbeda-beda tetap satu jua? Ya, bagaimanapun rasnya, bagaimanapun penampilannya, bagaimanapun sukunya, bagaimanapun agamanya, kita tetap orang Indonesia. Jadi tidak boleh dibeda-bedakan. Nah, pelajaran hari ini sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton video Miu. Nah, sebelum diakhiri, kita nyanyi bareng yuk. Oke, 1, 2, 3. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ya, selalu ingat 5M ya teman-teman ya. Apa sih 5M? Pakai maskermu, memakai masker ya, mencuci tangan ya, lalu menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miu, 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 miu.